Wih, lembahnya bagus loh teman-teman, bagus banget. Wih, pemandangannya, ya ampun. Ya teman-teman, ternyata jalannya kacau kayak gini ya. Masih naik ke atas sana sih teman-teman. Saya nggak tahu naiknya sampai setinggi apa. Selamat pagi teman-teman. Sekarang udah jam 5 lebih berapa ya? 5.20. Dari Dieng, dingin banget. Ini saya lapis 2 tuh, bajunya lapis 2, celana pun juga pakai kaos kaki sama celana jogger ya. Dingin. Di sini tuh suhunya sekarang mungkin sekitar 12 derajat. Airnya udah sedingin es batu. Jadi dingin banget. Tapi nggak apa-apa, kita mau siap-siap dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Let's go. Bentar ya, saya beres-beres dulu. Saya taruh ini di atas ini. Sekarang saya tahu kalau semisalnya apa namanya, kayak di US itu kan bisa minus 4 derajat gitu ya kalau winter gitu ya. Saya tahu gimana mereka itu desperate for apa, heater gitu loh ya, pemanas, karena memang dingin banget. Di sini 12 derajat teman-teman. Kemarin malam sempat berapa, waktu saya subuh bangun itu 11 mungkin. Sebetulnya kemarin malam jam berapa, jam 9 saya tuh mau keluar lagi, mau lihat-lihat kalau malam gimana. Cuman ternyata saya ketiduran saya pagi, alarm saya lupa pasang. Jadi ya kebablas deh. Yuk saya siap-siap dulu ya. Dingin sekali teman-teman. Tapi kita harus jalan. Terima kasih si kembar hostel. Wah, seperti itu teman-teman pemandangannya ya. Cakep. Kemarin malam saya jalan ke sini, lalu beli cemilan di sini teman-teman. Nah tapi sekarang kayaknya tutup ya. Saya cuman pakai celana pendek sama kaos oblong dan saya kedinginan teman-teman. Ya ampun. Wih, itu gunungnya itu cakep ya, bersih banget. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kita hari ini, saya mau ucapin selamat pagi dari Dieng. 2000 berapa, sekitar 2400 mdpl lah kalau di sini itu. Ini saya mau ucapin semoga teman-teman semua lagi dalam keadaan terbaik ya. Woi, cakep semua teman-teman. Kehidupan teman-teman semua seperti pemandangan di Dieng pagi hari ini, bersih ya. Dan semua teman-teman ada dalam kesehatan yang terbaik. Semua masalahnya diselesaikan dengan luar biasa. Thank you teman-teman udah mampir dan nonton. Sekarang saya mau ajak kalian tuh jalan-jalan muter-muter Dieng ya. Sebelum hari ini kita langsung gas ke Jogja. Wih, nggak sabar sampai di Jogja teman-teman. Nah, di Jogja kita cuma muter-muter aja sih. Mungkin kita bermalam 1 malam di sana dan kemudian besok kita balik pulang lagi ke Surabaya. Gitu aja, mini touring aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang main ke arah Dieng ya teman-teman bisa siapin dana yang cukup lumayan ya, apalagi kalau sampai bermalam gitu ya. Karena di sini itu kebanyakan yang saya tahu ya teman-teman ya, itu villa-villanya itu dijual seperti semacam kayak cottage gitu loh. Untuk share room itu jarang sih adanya teman-teman.
Kalaupun ada, itu biasanya di kayak rumah-rumah penduduk seperti yang di Si Kembar Hostel ini ya. Di sini kemarin saya tanya beberapa cottage itu harganya itu sekitar 500 sampai 1 juta teman-teman. Jadi ada sih beberapa cottage yang harganya 250-an, cuman itu tipenya kamar ya teman-teman ya. Jadi bukan share room juga, yang disewakan tuh room, bukan satu cottage full gitu ya teman-teman ya. Tapi menurut saya dengan harga 500.000 dan dengan pemandangan sekeren ini ya, cuaca yang sedingin ini, ya ampun, itu worth it banget teman-teman, worth it banget. Jadi kalau teman-teman habis dari kota gitu ya, mau liburan tipis-tipis lah gitu ya kan, nggak mau terlalu jauh ya. Ini kalau dari Surabaya jauh juga sih. Nah teman-teman bisa datang ke Dieng ini teman-teman ya, lewat Wonosobo aja. Kalau misalnya teman-teman nggak mau drama ya, kayak seperti kita kemarin di Kerakalan itu, nah teman-teman bisa naik Wonosobo aja yang tanjakannya lebih manusiawi teman-teman. Apakah saya pernah lewat Wonosobo? Nggak pernah teman-teman, tapi menurut penjaga penginapan ini, lewat Wonosobo itu lebih manusiawi. Dan rata-rata kalau naik mobil nggak kuat naik tinggi tuh dia lewat Wonosobo katanya gitu teman-teman. Wih, jalannya enak dan cuacanya masih dingin teman-teman. Di sini semua itu orang-orang tuh pada pakai jaket tebel-tebel gitu ya. Cuman saya aja pakai jaket riding dan saya nggak pakai sarung tangan. Ini tangan saya merah gini. Wih, dingin banget. Kalau bawa motor, pastikan motor teman-teman di sini itu sehat ya teman-teman ya. Jadi rem bagus, mesinnya juga bagus gitu ya. Karena memang di perjalanan perkotaan gini aja itu jalannya naik terus teman-teman, dan panjang ya. Ayo kita jalan. Hari ini saya mau jalan-jalan di Paris Van Java. Saya mau lihat Paris Van Java ya. Ih, kawasan Diengnya ini cakep banget ya teman-teman ya. Kita ini menuju ini loh teman-teman, Dieng di sebelah kanan itu, kiri itu Dieng Plateau ya teman-teman ya. Ini saya mau menuju Bukit Sikunir dulu. Ya mungkin ini agak kesiangan ya buat melihat sunrise ya. Cuman saya coba mau lihat Bukit Sikunir dulu teman-teman. Tuh pemandangannya ciamik ya. Cakep. Dan udaranya ini dingin banget teman-teman, dingin. Sayang di motor saya tidak ada petunjuk temperatur ya. Sadis bro, dinginnya bro. Saya masih belum pakai sarung tangan lagi. Sekali-sekali teman-teman harus ke Dieng ya, cobain ya. Bromo, Dieng, terus Kawah Ijen itu it's a must teman-teman. Wahana wisata Kawah Sikidang. Tuh buat teman-teman yang mau tuh ya, Kawah Sikidang itu juga kelihatannya menarik gitu. Info aja teman-teman, di sini itu namanya Jalan Sikarim. Wah, deket sama Curug Sikarim itu ya teman-teman ya. Wah, kalau gitu kita juga harus lihat ya teman-teman ya. Paling nggak foto-foto lah di sana lah ya. Semoga kita dapat pemandangan yang bagus. Kalau pagi teman-teman masih bersih gini ya langitnya ya, jadi nggak terlalu banyak kabutnya gitu. Tapi kalau sudah sore, siang lah menjelang sore itu sudah berkabut semua teman-teman. Kemarin itu kan kita di Tol Kayangan itu kan jam berapa itu ya? Udah berkabut semua itu. Nah di sini juga, kalau di sini kalau pagi gini masih bersih sih ya, teman-teman bisa lihat bagus ini. Tuh jalannya juga masih enak. Cuman udaranya ya nggak ketulungan dinginnya. Dingin banget. Tuh lihat ya teman-teman, bisa lihat ya di sana itu villa-villanya modelnya gini teman-teman. Nah, ini sekitar 500 sampai 1 juta tergantung mungkin lokasinya mungkin ya. Nih ya dibuat kayak gini itu ya, keren-keren deh sebetulnya. Ya memang nggak salah ya kalau dibuat Paris Van Java itu ya. Karena kan kalau di Eropa itu kan bangunannya modelnya kayak gitu-gitu, yang model pelana gitu ya, atapnya itu. Ini di sebelah kiri ini kalau misalnya teman-teman mau ke Sikunir ya teman-teman ya. Dan kita ini lanjut langsung, saya tanya-tanya sama petugasnya itu. Nih Curug Sikarim 0,3 km lagi teman-teman. Curug Sikarim bener lewat sini. Jadi kalau teman-teman mau arah Jogja, lewatnya ini di sini teman-teman. Jadi
Sikunir, Sikarim gitu ya kan. Lalu bisa langsung ke Jogja, Paris Van Java gitu. Katanya kalau misalnya tahu jalannya itu kita bisa lewat Nepal Van Java gitu loh. Nah ini, jadi nggak usah lewat Secang. Jadi saya tadi dikasih beberapa ancar-ancar gitu ya, tapi saya juga nggak tahu ancar-ancarnya ini bisa sampai apa enggak gitu ya kan. Jadi ya kita jalan bareng aja lah. Ini kali pertama saya kesini, jadi I'm completely blind. Ya, semoga kita tidak terlalu nyasar ya. Untuk bensin aman sih teman-teman, masih ada 3/4 tangki. Ya, hati-hati aja di sini, banyak anak kecil juga karena mereka mau berangkat sekolah mungkin ya. Oke. Telaganya bro, bagus bro. Semoga kita nggak nyasar. Ada yang camping di bawah situ. Keren ya. Aduh. Saya barusan nyadar teman-teman. Nah, tempat-tempat ini tuh tempat-tempat camping teman-teman. Nih lihat, ini ada nomornya ini. Ini kan nomor 12 Bukit Sikunir. Nah, ini tuh tempat camping dari teman-teman. Bisa lihat ya, di sana ada orang camping, dari sana ada kutis-kutisnya, dan ini tuh kayak semacam danau gitu ya. Saya nggak tahu ini danau buatan atau memang semacam kayak embung gitu ya teman-teman ya. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Asik teman-teman di sini. Asik ya. Jadi kita ini dikelilingi sama pegunungan, pebukitan kayak gini. Dan di sini tuh apa ya, besok-besoknya tuh bakal banyak tempat yang jual-jualan gitu loh. Karena di sana itu, di atas sana itu banyak tempat kayak kios-kios yang mungkin disewakan atau dijual ya. Jadi orang-orang bisa jualan di sini. Jadi ini menyenangkan sekali teman-teman. Saya jalan pagi ini, wah mataharinya bagus di belakang gitu ya, masih oke lah. Nih di belakang saya seperti ini, dan udaranya dingin teman-teman, enak banget loh. Saya bahkan nggak keringetan, padahal saya juga udah lama pakai jaket dan di bawah sinar matahari, karena udaranya memang sesejuk ini gitu loh. Nah, saya rekomendasiin teman-teman untuk datang ke Bukit Sikunir ini, yang mungkin kalau mau glamping cantik gitu ya, kalau misalnya mau tidur di sini, kalau mau ngeliat tuh di depan saya ada yang camper van tuh depan ya, kelihatan ya. Ini nih, saya zoom dulu ya. Permisi Pak, saya mau zoom sebentar. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, biar mereka menikmati privasi mereka. Nah, ini di sini, di sana ada perahunya, tapi saya nggak tahu bisa dipakai apa enggak. Tapi kayaknya nggak bisa dipakai. Saya juga nggak tahu di sini bisa mancing apa enggak. Saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti ini cakep teman-teman, cakep. Tuh lihat, belakang matahari masih terik kayak gini. Menyenangkan sekali, asik ya. Nah, kita jalan lagi teman-teman ya. Saya nggak bisa ngerekam semua keindahan alam di sini sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau ya teman-teman coba aja di sini sendiri ya. Tuh lihat. Sekarang kita kembali ke sana. Motor kita ada di depan sana. Tuh, yang 3 orang naik sepeda motor itu, mereka juga sepertinya habis bermalam di sini, karena bawaannya juga banyak juga gitu ya. Yuk, let's go. Nah, kita lewat sini teman-teman untuk ke Curug Sikarim ya. Widih, coba lihat pemandangannya itu. Keren ya. Itu juga ada kotis-kotis cantik itu di sana. Wih. Seperti ini teman-teman jalannya. Wah. The best memang ya teman-teman ya. Ini apa ini? Afton Garden Valley Sikunir. Wih, lembahnya bagus loh teman-teman. Bagus banget. Nih lihat ya. Tuh. Nih kalau jalan di sini pastikan remnya berfungsi dengan baik ya teman-teman ya, karena memang turunannya cukup curam.
Tuh lihat. Yang naik di sini memang jeep-jeep gitu. Keren ya. Wow. Ini yang saya bilang teman-teman, kenapa teman-teman harus istilahnya apa ya, keluar dari zona nyaman ya, belajar touring teman-teman. Karena begitu teman-teman touring, ya ini yang teman-teman dapat, jalanan kayak gini ya kan. Kalau ngelihat pemandangan itu hijaunya lebih hijau ya kan, daripada ngelihat dari layar TV atau layar gadget teman-teman ya kan. Nah jalannya ini juga ngerasain ya kan kayak gini, tapi ya enak-enak aja nih tuh ya kan. Skoknya ini juga kluk. Wah enak banget nih teman-teman. Motor batangan, wede pemandangannya ya ampun. Teman-teman harus lihat sendiri. Tuh beat aja turunnya juga asik ya. Teman-teman harus lihat sendiri. Itu pemandangannya bagus banget teman-teman. Ya. Sebentar, saya matiin dulu. Nah, begitu ini masuk satu, saya lepas semuanya. Ini dia berhenti teman-teman. Lihat tuh. Ya. Jadi dia giginya berhenti. Dan kita bisa foto-foto. Sebentar ya, foto-foto dulu ya. Cakep banget teman-teman. Wih. Cakep. Teman-teman harus rasain sendiri kayak gini-gini. Kalau ngelihat diceritain atau ngelihat dari kamera itu nggak seru. Jadi ya seperti inilah, seperti yang saya bilang kapan hari, semakin tua kita tuh semakin appreciate lah pemandangan seperti ini ya teman-teman ya. Sunyi kayak gitu, asik ya. Nah, bisa lihat ya teman-teman ya. Asik banget. Kita santai aja ya teman-teman ya, karena di sini memang kudu harus hati-hati. Tuh lihat pemandangannya kayak gitu teman-teman, cakep ya. Ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, di depan kita itu Curug Cikarim teman-teman. Dan ini banyak juga teman-teman peturing yang main ke sini mungkin ya. Tuh di depan kita ini. Saya sudah di sini mungkin ada 10 menit mungkin ya. Wih. Kita tadi lewat dari atas itu teman-teman. Ya, nggak kerasa. Kita jalan aja sambil ngeliat itu. Nah, di situ juga ada banyak kotis-kotis yang mau dibangun nih. Teman-teman juga bisa masuk di itu, cukup Curug Cikarim, ada loket masuknya, ada toilet juga disediain. Pasti asik banget ya. Oke, kayak gini teman-teman pengalaman kita di Dieng ya. So nice. Sebentar lagi kita mau jalan ke ini teman-teman, apa? Yang Indomaret yang viral itu loh teman-teman. Yang kalau di foto belakangnya itu kayak yang apa ya, Lawson apa 911 gitu ya, 7-Eleven yang di Jepang itu ya, yang belakangnya Gunung Fuji itu ya. Nah ini kita mau ke sana itu.
Saya kurang tahu teman-teman, itu Gunung Sindoro atau gunung apa ya teman-teman. Setahu saya sih Gunung Sindoro teman-teman, setahu saya ya. Tapi kalau saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman ya. Tapi coba lihat, keren banget. Wih, ini ada orang yang pelihara ikan di sini. Ya ini sih menurut saya ya teman-teman ya, ini sisi terangnya. Kalau misalnya teman-teman berani untuk apa, keluar dari zona nyaman dan belajar touring teman-teman. Tuh, wah keren ya. Wih, gunungnya gagah banget teman-teman. Look, kayak gini teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman bisa lebih apresiasi waktu-waktu kalian, bisa lebih apresiasi uang yang sudah teman-teman cari dengan susah payah. Jadi kayak gini, uang itu masih bisa kembali ya kan, tapi waktu nggak bisa kembali, kesempatan juga nggak bisa kembali. Jadi selama masih ada kesempatan, masih ada dananya, masih ada tenaganya, cobalah sekali-sekali main ke sini teman-teman. Jadi bisa jadi bahan kontemplasi lah buat hidup kita, besoknya mau kemana gitu. Ganteng ya. Oke, jalan lagi teman-teman. Ini sekarang kita lewat jalur alternatif ya teman-teman ya. Sebetulnya jalurnya ada sih di seberang sana, cuman kita lewat jalur pedesaan ini aja. Woi, jalannya semoga bagus ya teman-teman ya. Karena di sini jalannya menyempit, mungkin ini bisa cuman dilalui satu mobil aja sih teman-teman. Woi, channel kita ini kan terkenal sebagai ini ya, jalur alternatif. Karena dengan jalur alternatif kita bisa ngelihat pemandangan dari sudut pandang yang berbeda teman-teman. Jadi tidak melulu itu aja ya. Yang penting masih bisa dijalani dengan enak ya teman-teman ya. Dan semoga video saya ini bisa jadi inspirasi ya kan. Atau mungkin kalau buat teman-teman yang mau ke sini, ini kayaknya mantap itu kalau masuk ke sana ya. Tapi enggak lah, kita lewat jalan sini aja. Ini jalannya juga sudah cukup mengerikan. Jalannya kecil teman-teman, rusak. Jadi pastikan motor teman-teman remnya bagus ya. Aduh, saya paling nggak suka kalau jalannya batunya seperti ini teman-teman. Untung ini kita di musim panas ya. Kalau musim hujan ini pasti licin banget ini. pantat motor saya maju duluan nih teman-teman. Jadi harus diimbangin ya sama rem belakang juga ya. Saya nggak khawatir sih. Saya sih khawatirnya sama ban IRC Roadwinner ini loh. Come on Honda. Aduh, jangan kasih ban kayak gini dong. Licin banget loh ini. Kalau Michelin saya masih oke lah. Saya nggak takut sama skoknya. Skoknya enak banget. Bahkan nggak sakit di tangan. Saya nahan motor ini segala macam. Nggak sakit di tangan. Ya teman-teman, ternyata jalannya kacau kayak gini ya. Kalau yang mau pakai Matic, pertimbangkan lagi. Tapi karena ini motor batangan, let's go. Ya, motor kayak gini kan dibuat untuk ini ya teman-teman ya. Ini yakin saya kalau hujan pasti itu. Pak, permisi. Pasti licin banget kalau hujan ini. Let's go. Iya. Adventure teman-teman. Iya dong, beli motor batangan kalau nggak dibuat kayak gini mah rugi. Kalau pakai Matic kayaknya aman sih masihan, cuman ya pastikan kalau kesini nggak dalam musim hujan ya teman-teman ya. Yes, enak banget, tenaganya kontan. Mio masih bisa naik. Nih jalannya kayak gini kan, kacau.
Kalau gini apa jalanan kayak gini kan, kalau naik motor batangan gini kan enak ya teman-teman ya, tinggal dijepit aja tangkinya, nanti badan kita itu bisa stabil di atas, tapi yang main tuh nanti motornya gitu loh. Nah, jadi tangan kita ini cuman istilahnya counterbalancing aja, bahkan nggak perlu harus mencengkram terlalu gitu loh, counterbalancing. Nah, ini masuk ke perkampungan lagi. Permisi Pak. Nah, tangan kita counterbalancing aja, jadi dijepitnya di paha gini. Nah, ini bisa masuk nggak ya? Masuk. Pelan-pelan aja. Mari Dek. Pak. Amit G. Asik banget teman-teman. Selama kita apa ya, sopan gitu ya, orang-orang juga nggak akan mempermasalahkan kok, beneran. Kita hidup di dunia, maksudnya kita hidup di Indonesia ini, orang-orangnya semua pada toleran lah ya. Asal kita sopan, kita nggak petakilan gitu ya, nggak kebut-kebutan, tarik-tarik gas motor gitu, kita sapa kanan kiri, mereka nggak masalah ya. Iyalah, kalau teman-teman sendiri punya tamu, lalu tamunya petakilan di rumah teman-teman, kan pengen diusir ya, bukan karena kita yang jahat kan ya, gitu. Tuh, kita udah keluar lagi, masih kecil jalannya, tapi di bawah sana juga hutan-hutan. Kamera terus rolling ya teman-teman ya. Dia bawa pupuk loh teman-teman. Ini kalau lewat jalan sini tuh saya ingat-ingat jalan kalkulus itu loh teman-teman. Ini kalau malam saya yakin pasti gelap banget. Tak ada lampunya sih. Nih masih ada lampu. Kaki gunungnya. Kita jalan-jalan di kaki Gunung Sindoro dulu ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton channel saya sampai hari ini. You are the best. Semoga juga teman-teman juga nggak bosen ya. Sebisa mungkin saya berikan video yang menghibur dan juga mengedukasi. Mengedukasi kapannya? Ya, mengedukasi di jalanan lah ya. Nah, ini sudah jalan besar di depan. Wih, sampai jalan besar bro. Nah, Garung, kita ada di Garung teman-teman. Sekarang jam 9 kurang 5, 8.55 ya. Kita di Garung teman-teman. Ini sudah turun kayaknya. Udaranya juga nggak sedingin tadi, sudah mulai hangat ya. Ini teman-teman lihat ya, kita di bawah atau di kaki Gunung Sindoro. Tuh di depan itu, gagah banget loh teman-teman. Nah, ya kan. Kalau nggak salah, tadi kita dari sana kan ya. Nah, sekarang kita di sini. Kayaknya di sebelah sini ada pendakian juga ya teman-teman ya. Saya kurang tahu nama pendakiannya apa. Kayaknya next time ya. Doakan ada waktu dan ada kesempatannya, saya mau ikutan hiking atau mendaki Gunung Sindoro atau Gunung Sumbing. Saya kurang tahu yang Gunung Sumbing yang mana, yang situ apa yang situ ya teman-teman. Itu ada satu lagi tuh puncaknya itu. Cakep teman-teman. Di sini mulai dingin lagi. Tadi di bawah agak hangat, sekarang kita naik lagi mulai dingin lagi teman-teman. Ya, kita nanti ngeres di atas saja ya, di Indomaret. Masih ada sekitar 15 kilo lagi. Tapi kalau 15 kilo treknya seperti ini, saya mah ayo aja. Asik. Tuh, kan? Naik terus ya teman-teman ya. Bensin masih ada 3/4, aman lah Mas Yan. Ini sampai Jogja aja juga masih aman. Jadi dari kemarin itu saya nggak isi bensin lagi ya. Jadi saya kemarin isi bensin cuma 80.000 full tank sebelum naik ke sebelum masuk ke Semarang.
Naik terus ya teman-teman ya. Wow, look at that. Masih naik terus ke atas, nggak naik ke sana. Saya pengen naik ke atas itu teman-teman, cuman saya takutnya nggak ada jalannya. Tuh, di sana ada jalan setapaknya sih. Cuman saya takutnya nggak bisa turun atau nggak bisa balik. Jadi ya, kita lanjut aja lah, ya. Tapi ini kebun tehnya bagus banget. Tuh, ada yang santai-santai di situ. Wah, memang keren sih. Ini kita ada di Tambi kayaknya teman-teman, kebun teh Tambi. Ya kan? Asik ya jalannya ya. Jalannya juga nggak rusak teman-teman, asik aja masih buat jalan. Nih, kebun tehnya itu sampai di atas sana ya, kebun tehnya ya. Bagus ya. Kalau saya sih nggak pernah bosan teman-teman lihat pemandangan seperti ini gitu ya. Apa ya makanan favoritnya ya teman-teman ya? Yang maksudnya yang khas daerah Wonosobo ini apa ya? Coba nanti saya googling deh. Woi, ngopi di sana nikmat bro. Cuman saya sendirian, nggak ada teman ngopinya. Ini apa ini? Dilarang mau Puncak Rolak 2 Base Camp. Nah ini coba saya kepengin coba teman-teman ya. Semoga kita bisa naik ke atas. Aduh, batu. Iya, masuk. Skok masih aman. Tidak disarankan untuk matic teman-teman, beneran nggak disarankan karena ini travelnya harus lebar. Ini Puncak Rolak 2 teman-teman. Kalau teman-teman mau pasang di map teman-teman boleh. Ya kan slip teman-teman. Tidak disarankan untuk matic teman-teman. Asik bro. Ini udah gravel kecil-kecil. Nah saya justru malah takut yang gravel kecil-kecil ini teman-teman. Tuh lihat. Ini mobil satu bisa masuk sih teman-teman. Cuman pasti mobil yang masuk ini Jeep ya, bukan mobil perkotaan pada umumnya, apalagi MPV. Ya. Mesin bekerja keras. Permisi mas. Pak. Aduh. Seperti yang saya katakan kemarin ya, kalau di perkebunan jangan kaget kalau jalannya seperti ini, karena yang naik di sini memang mobil. Dan mobil yang naik di sini itu tidak didesain untuk nyaman. Aduh, saya nggak tahu puncaknya di mana teman-teman. Kita jalan aja ya. Ini saya jalan gigi satu. Wih,
naik ke atas sana sih teman-teman. Saya nggak tahu naiknya sampai setinggi apa. Coba kita naik sedikit lagi ya ke sana ya. Permisi, bapak-bapak, mari. Kenapa? Yang naik, bukan yang sini. Bukan yang lurus, yang naik. Yang naik ya? Yang ke kiri. Ini kita naik ke kiri ya? Nah, perempatan. Siap, mari. Katanya bapak-bapak itu jalanan naik kayak gini tuh masih ada 4 kilo lagi teman-teman. Wih, 4 kilo dan nanti bisa turun lagi ke jalan aspal. Oke, challenge accepted. Wuhui. Ini batunya cadas teman-teman. Jadi pastikan Matic gak naik sini ya. Aduh, licin jalannya, batunya licin. Puncaknya lewat sini. Permisi Pak, tolong tanya, kalau mau turun lewat mana Pak? Turunnya mau gimana dulu nih? Arah ke muter. Muter dari sini. Ya. Nanti ketemu perempatan ataupun tigaan itu nanti ke kanan. Ketemunya Rolak satu nanti ya. Oke, siap. Kalau ke sini kemana Pak? kalau itu gerbang, Kemana? nggak bisa. Bisa juga. Nggak bisa, tetapi lumayan agak jauh juga dan turunannya agak curam. Oh, turunnya agak curam. Jadi paling enak lewat sini ya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, mari. Katanya bapaknya, kalau naik ke puncak masih agak jauh dan turunnya curam. Wah, jadi kita lewat jalur yang lebih aman aja ya teman-teman ya. Motor ada di situ teman-teman. Di sini katanya bisa naik lagi, masih di atas itu, dan nanti turunnya itu agak curam katanya. Jadi saya nggak lewat sana. Tapi di sana puncaknya pasti bagus banget. Tapi coba lihat. View ini buat kalian teman-teman. View ini buat kalian. Thank you ya. Udah ada di sini sama kita. Udah nemenin perjalanan saya sampai di sini. Saya berteduh dulu di bawah pohon ini teman-teman, menikmati udara segar di sini. View ini buat kalian. Semoga hidup kalian jauh lebih baik dari hari ini. Amin. Setelah di tempat saya berhenti tadi, ini mulai menurun teman-teman, dan jalannya itu lebih banyak tanahnya ya daripada batunya ya. Ya ada batunya juga sih. Nah kayak gini itu sudah mulai turun. Nah ini hati-hati ya, karena di sini licin, banyak ditumbuhin sama rumput dan tanah teman-teman. Nah ini tanah lagi, gitu ya. Tanahnya di sini oke sih, nggak basah-basah banget meskipun di sini daerah perkebunan ya. Waduh. Hati-hati mas. Ya ada yang naik beat itu. Luar biasa. Udah naik beat boncengan pula. Nah, semoga masnya menemukan hal-hal yang menarik lah di atas ya. Aduh. Saya tanya ke penjaga tadi, bukan penjaga lah, ibu yang mungkin yang ngurus kebun ini juga ya. Tuh, kebun tehnya, daunnya cakep-cakep teman-teman. Dia katanya itu setiap hari itu turun sini tuh kalau enggak, ya kadang naik motor, kadang teman-teman, tapi kebanyakan jalan kaki. Bayangin, turun di sini jalan kaki bro. Tapi jangan bandingin kaki mereka sama kaki orang perkotaan lah ya, jauh banget lah ya. Mereka kayaknya bawa pupuk, bawa apa namanya, hasil daun teh ini kayaknya ringan banget gitu loh, kayak no effort. Tuh. Kalau saya lihat teman-teman, naik di rolak 1 atau naik di rolak 2 itu lebih curam di rolak 2 ya. Di rolak 1 lebih landai.
Tapi kalau dibilang jalannya bagus mana, sama aja teman-teman, jalannya sama-sama berbatuan ya, nggak ada yang pavingan atau jalan yang halus gitu, nggak ada. Jadi jalannya memang kayak gini. Nah, tapi jalan di Rolak 1 ini jauh lebih manusiawi daripada di Rolak 2 teman-teman. Batu di Rolak 1 ini masih cenderung rata dan jarang ada ujung-ujung yang mencuat masih. Kalau di Rolak 2 masih banyak teman-teman. Hati-hati ya kalau naik di Rolak 2 ya. Rolak 1 aja, naik di Rolak 1. Rolak 1 oke lah, meskipun sama-sama kayak gini. Wih. Tapi tadi beatnya mas-mas tadi itu naik kok. Ya harusnya ini juga naik. Aduh. Depan sudah aspal teman-teman. Aduh. Oh, nggak kerasa. Saya di sini, di atas ini hampir 1 jam. Wow. Wih. Kalau kalian suka kasih jempol ya. Kali terakhir sebelum kita meninggalkan Gunung Sindoro ini ya, si kembar ini ya. Si kembang Gelamping arah kanan. Terima kasih Dieng. You guys are amazing. Tuh, gunungnya kembar teman-teman. Bagus ya. Itu kayaknya Gunung Sumbing deh. Apa Gunung Sindoro yang itu? Itu yang Gunung Sumbing. Saya nggak tahu teman-teman. Geografi saya jelek. Nah, Indomaretnya di depan ini loh teman-teman. Nih, ini Indomaretnya. Wah, viral ini ya. Kita berhenti dulu sebentar di sini. Tuh banyak yang konten-konten juga teman-teman. Kita juga dong. Nama Indomaretnya itu Indomaret Kapencar ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini itu bisa dipin aja di namanya Indomaret Kapencar. Oke, sekarang kita akan menuju ke Borobudur dulu. Wah, ini masih jam setengah 11 teman-teman. Perjalanan dari sini ke penginapan itu akan ditempuh dalam jarak sekitar 91 km. Dan itu cuman sekitar 2,5 jam aja. Nah, kalau keburu ya, kita mau mampir Borobudur ya. Let's go teman-teman. Ciao. Oh ya teman-teman, sebelum lupa, kita mau review penginapannya dulu ya. Nah, untuk penginapan kita malam hari ini, kita itu menginap di Si Kembar Hostel. Nah, Si Kembar Hostel ini termasuk yang murah teman-teman, karena saya dapatnya itu 75.000. Dimana di tempat-tempat lain itu harganya itu bisa 100.000 ke atas teman-teman. Jadi ya, menurut saya Si Kembar Hostel ini murah. Dan sudah dapat air panas ya teman-teman ya. Meskipun kalau pagi air panasnya itu tidak berguna teman-teman. Cuacanya jauh lebih dingin daripada air panasnya gitu. Jadi ya tapi mendingan lah daripada harus mandi pakai air dingin di Dieng gitu ya. Update aja teman-teman, si Atlas sampai hari ini masih belum ganti oli. Udah kelewat jauh ya nih ya, udah hampir 6.000 km nih. Nah, ini masih pakai dari Honda ya, masih pakai bawaan oli Honda. Itu harusnya 6.000 ini dia itu ganti oli, cuman saya masih belum ganti. Teman-teman harus lihat di belakang kita ini ada cewek bawa Vario warna biru, kenceng banget. Oke. Asik banget tuh ngikutin dia ini.
Oh. Kayaknya jadi pemukiman ini dia agak satu-satunya yang bisa melambatkan dia itu adalah polisi di depan. Asik ngebut, kita sudah ada di Magetan teman-teman. Mbak Vario birunya ada di belakang, jadi saya mendahului dia dan kayaknya dia nggak ngejar lagi nih teman-teman. Kayaknya dia takut, dia kira saya mengikuti Dian terus. Padahal nggak ada maksud kayak gitu ya, saya cuman cari teman lari aja biar nggak bosen. Wisata Candi Borobudur teman-teman. Parkir motornya bisa di sini. Wah, ada mixway. Apa kita mampir makan mixway dulu ya? Ah, nanti aja lah. Kita mau makan dulu teman-teman. Widih, ini nasi ayam rica ya, nasi ayam rica, lalu daun pepaya sama tahu. Ini cuma 15.000 aja teman-teman, mantap ya. Kita makan sekarang. Ini sisa kerupuk dari tadi malam ya teman-teman. Cobain. Enak banget. Anak-anak Jawa Tengah ini terkenal manis ya. Ini manisnya dia tuh pas, nggak lebay gitu tuh. Enak. Coba ayamnya. Dikit panas, makannya enak juga. Ya. Suka sambal sapi hijau. Wah, terima kasih banyak Bu sambal hijau. Ibunya baik banget teman-teman. Sambal hijau. Saya kasih sambal hijau nih. Luasan kok. Cobain. Mantap. Kita habis makan dan istirahat ya teman-teman ya. Tadi saya sempat merem sebentar, itu setengah jam. Wih, bangun-bangun udah seger lagi tuh. Wah, sip. Saya salah jalan deh. Kalau di depan ini Candi Mendut teman-teman. Udah pernah tahu ya? Nah, ini Candi Mendut. Kira-kira muter lewat sini bisa nggak? Nih, Candi Mendut di sini. Nah, ini. Ini mungkin tempat kerajinan-kerajinannya di sini. Tuh, wih, pohonnya besar ya. Ini besar sekali. Oke. Atasnya ternyata nggak ada teman-teman. Ternyata nggak bisa. Saya kira bisa putar balik sebelah sana, ternyata nggak bisa. Oke. Nah, kalau berkendara di siang hari kayak gini nih, memang kita harus banyak-banyak air minum ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita dehidrasi ya kan.
Kalau memang matanya udah sepet, dimeremin aja dulu ya, rehat sebentar. Jadi nggak perlu dikejar, karena yang penting itu kan kita bisa pulang dengan selamat ya teman-teman ya. Nah, ini tadi saya juga habis basahin sarung tangan sama airnya di warung ibunya tadi itu ya. Airnya dingin, kena air dingin, seger. Gitu teman-teman. Pastikan waktu teman-teman berkendara semuanya fine-fine aja ya, baik-baik aja. Nggak ada, maksudnya semua gear yang dipakai itu baik-baik aja teman-teman. Sleman ya teman-teman ya, jalur alternatif lagi. Lumayan lah, kita bisa potong sekitar 10 menit ya kalau lewat sini. Nah, mumpung lagi santai gini, saya jawab juga ya beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah komentar-komentar di episode-episode sebelumnya. Nah, ada yang tanya apakah sudah klotok-klotok gitu ya. Kalau sampai saat ini belum ya teman-teman ya, belum klotok-klotok ya. Dan katanya itu pasti bakal klotok-klotok gitu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, itu bisa diselesaikan dengan pakai tensionernya punyanya Karisma. Dan saya sudah beli, harganya sekitar 50.000 aja teman-teman. Jadi saya sudah beli di rumah. Wih, asik. Wah, kita naik jembatan teman-teman. Wah, keren ya jembatannya ya. Tapi memang khusus motor aja ya teman-teman ya. Kalau mobil udah nggak bisa, karena ini dikasih betonan gitu biar mobil nggak bisa lewat. Ya, kembali lagi ke tensioner. Kalau tensioner itu kan istilahnya cuma lemah ya teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa main gitu loh teman-teman. Ya namanya tensioner itu mechanical. Jadi kalau naik motor kayak gini gak usah dibetot-betot lah istilahnya gitu. Naik santai aja. Atau mungkin karena tangan saya ini kan dari Matic ya. Jadi kan Matic itu kan nggak bisa langsung kontan gitu ya. Ya jadi, atau mungkin juga masih baru, kita juga nggak tahu. Jadi masih aman tensionernya ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ada di Jogja ini sekarang. Wihii. Sekarang sudah jam 3:15. Jadi 15:15 ya. Nah, dengan di sini saya mau wrap dulu perjalanan kita untuk hari ini ya. Thank you buat teman-teman yang sudah ngikutin perjalanan saya dari tadi pagi ya sampai siang hari ini. Kita hari ini sudah bisa jalan-jalan di Dieng. Kita ke Sikunir, Sikarim ya kan. Kemudian kita tadi kemana lagi tadi? Ya kita ke Kebun Teh itu ya teman-teman ya. Tambi ya kalau nggak salah nama daerah Kebun Tehnya ya. Kebun Teh Tambi. Nah ini sebentar lagi 7 menit lagi saya sudah sampai ke penginapan. Thank you banget buat teman-teman yang sudah stay tune terus. Kita mau recap pengeluaran kita hari ini. Untuk hari ini saya masih belum beli bensin teman-teman. Jadi pengeluaran saya hanya untuk beli makan. Tadi kita makan di daerah Magelang itu seharga 15.000 aja sih teman-teman ya. 15.000 ya udah, saya nggak beli apa-apa lagi. Kemarin jajan cuma 20.000 beli minum dan segala macam. Jadi sekarang masih ada persediaannya. Jadi habisnya cuma 15.000 aja hari ini. Hemat. Jadi gitu aja teman-teman. Buat teman-teman yang barusan ketemu sama channel saya Yeri, salam kenal ya. Boleh banget dibantu dengan subscribe gitu ya. Buat yang sudah lama di sini boleh dong kasih jempolnya, atau mungkin mau komen-komen apa sih yang kalian suka dari perjalanan saya ya. Gitu aja teman-teman. Thank you banget buat yang sudah ada. Kita ketemu lagi besok ya. Saya Yeri di sini, signing out. Yuk. Bye bye.